Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bil haqqi wal mizan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah Dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pengurus Takmir Masjid Tawakal Bapak Haji Dwi Sugeng Dwiyono, Dr. Haji Sugeng Dwiyono SH MH. Oh, insinyur ya, kurang ya. Selanjutnya yang saya hormati para imam rawatib, ketua RT, banyak ini ketua RT-nya ya. Banyak ya, ketua RT enggak disebutin lah, orang banyak kan. Selanjutnya para kiai, para asatid, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Tawakal beserta anak-anak yang kami banggakan. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Kok suaranya Pak Panal ada yang agak camplang gitu ya, agak nusuk ke kuping gitu ya. Ya, tanggal tua. Nah ini enak ini Pak Panal, enak. Udah agak ngebas ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, tarawih kita tadi cepat selesai. Memang berapa rakaat? 11 sama witir. Karena tawakal pernah pengalaman dibikin 2-3 bubar ya Pak ya. Subhanallah. Ternyata susah betul ya mau 2-3 itu. Sebetulnya tarawih itu tinggal nama lah. Ya udah nggak ada sholat tarawih itu. Sholat tarawih itu kan artinya sholat santai. Sekarang nggak santai lagi kan? Sekarang cepat juga nggak sih, sedang lah. Cuman nggak ada istirahatnya. Kalau taraweh di zaman Nabi itu kan habis sholat isya nggak langsung taraweh. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabiin begitu Pak. Habis isya itu nggak taraweh, pulang ke rumah masing-masing. Jadi taraweh itu nanti 1 jam 2 jam kemudian sengaja berangkat ke masjid untuk tarawehan. Nah kira-kira bisa nggak mulai malam besok di Masjid Tawakal gitu aja, bubar bablas, nggak ada yang pulang lagi. Dari situ saja sudah nggak ketemu taraweh kita itu. Jadi dulu Nabi, sahabat, para tabi'in, ulama-ulama itu habis isya ya pulang. Yang ngabisin cendol dulu, yang belum ngopi dulu gitu, yang belum makan dulu, baru keluar rumah buat taraweh. Ya zaman itu belum ada TV lah. Jadi orang habis isya juga ngapain kalau nggak ke masjid. Jadi mengerjakan tarawehnya 20 rakaat. Kalau di zaman Utsman bin Affan itu, Umar bin Khattab, dimulai taraweh 23 rakaat berjamaah, imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Jadi imamnya dipilih yang paling hebat bacaannya. Cara mengerjakan tarawihnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Habis 4 rakaat istirahat.
istirahatnya ini yang lama. Belakangan di Mekah, zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, istirahatnya itu diganti dengan tawaf 7 kali. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat tawaf 7 kali. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat tawaf 7 kali. Orang Mekah begitu, orang Madinah cemburu. Di Madinah apanya yang mau ditawafin? Maka dibuatlah kesepakatan di Madinah tarawihnya 36 rakaat. Witirnya 5, jadi 41 rakaat. Biar saingan sama orang Mekah. Orang Mekah 20 rakaat sama tawaf. Di Madinah dibikin 36. Makanya muncul fatwa Imam Madhab. Fatwa Imam Hanafi tarawih itu 23 rakaat. Fatwa Imam Malik 41 rakaat. Fatwa Imam Asy-Syafi'i 23 rakaat. Fatwa Imam Hambali 23 rakaat. Yang 11 rakaat fatwa Imam Samudra. Boleh Pak, boleh. Kalau Gus Bahak ditanya, boleh enggak tarawih 8 rakaat? Boleh. 20 rakaat? Boleh. 36 rakaat? Boleh. Salat tarawih itu bilangan rakaat yang tidak dibatasi. Ya kita sanggupnya 11, sudah 11. Asal kaifiatnya tetap 22. Jangan 4-4-3. Kalau 4-4-3 itu formasi main sepak bola. Yang make Barcelona apa Real Madrid itu ya. Jadi jangan dibikin sendiri. Tarawih yang 4-4-3 kan tarawih yang cuman ada di Indonesia Raya tercinta. Dan saya sarankan Pak, walaupun kita ini 11 rakaat, bacaannya jangan panjang-panjang. Karena makmum itu, apalagi ibu-ibu di sono, paling senang imam yang bacanya pendek-pendek. Ya Pak ya, sepakat kan? Itu kalau imamnya bacaannya panjang-panjang, sebel mak-mak itu. Udah suaranya nggak tahu arahnya kemana, bacaannya panjang, muangkel. Pendek-pendek saja. Kalau mau panjang memang ada tempatnya, kayak di Mekah. Bacaannya 1 juz 1 malam. Kalau malam-malam ganjil 4 juz. Tarawihnya mulai jam 8 sampai jam 12 malam. Yang kayak gitu dipraktekkan di Bandar Lampung, jangankan makmumnya, imamnya aja kabur itu. Termasuk saya. Cuman di Indonesia ada Pak yang tarawih 30 juz. Di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Itu tarawihnya 30 juz. Jadi sholatnya dari Isya sampai 3:30 baru kelar. Masya Allah, gempor mah gempor itu Pak. Itu kalau yang rematik asam urat remek dah itu. Itu ada 15 halakoh di Temboro. Bisa di searching itu di Google atau di YouTube. Ada praktek sholatnya itu. Sampai sedemikian rupa. Ya kalau kita nggak segitunya, yang penting kita istiqomah tarawih tiap malam. Insya Allah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini kita peringatan nuzulul Quran. Alhamdulillah sudah pakai karpet ya Pak. Rata-rata masjid lain belum dipakai karpetnya. Ujung-ujungnya kita memang nggak kena corona, tapi masuk angin. Pulang taraweh kerokan akhirnya. Corona mah nggak tahu udah kemana kan begitu. Malah masuk angin. Bagus, pakai sajalah karpet ini. Cuman tetap ya kita patuhi protokol medis. Ya rajin cuci tangan, oke, kan bagus. Rajin pakai masker, bagus. Kecuali kalau sedang ceramah jangan. Nanti lama-lama bau jigong. Jenengan juga itu Pak, jangan dipanteng terus itu maskernya. Ntar keracunan jigongnya sendiri. Begini, kita ini sudah sepakat tidak lari dari corona. Kita ini beradaptasi dengan corona. Artinya kita nggak lockdown. Beradaptasi dengan corona ini yang kena obatin. Kalau mati ajal. Setuju nggak kira-kira? Nggak kena, alhamdulillah. Ini seleksi alam.
Tapi kalau lockdown lebih bahaya, Pak. Tahun ini kita lockdown. Covid datang lagi tahun depan, kena lagi kita. Tahun depan datang lagi, kena lagi kita. Terus-terusan pandemi, susah sendiri. Tapi dengan new normal, beradaptasi dengan virus, kita ngikut seleksi alam. Ketika virus ini datang untuk gelombang yang berikutnya, mudah-mudahan kita semua sudah kebal. Allahumma amin. Dan saya ingatkan satu hal, ini pesan penting dan sudah sering saya ingatkan. Imunitas daya tahan tubuh kita sangat tergantung kondisi hati dan pikiran kita. Kalau kata dokter, penyebab penyakit bukan makanan. Penyebab penyakit adalah pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Maka kalau enggak mau penyakitan, berhenti nyicil. Bu, dengerin. Ini mah mobil nyicil. Pak Mingun nyicil enggak mobilnya tuh? Nyicil. Ngaku kan? Motor nyicil. Rumah nyicil. Kulkas nyicil. Sprint bed nyicil, seragam pengajian nyicil, bayarnya payah lagi. Makanya kata Nabi, suami-suami akhir zaman banyak cepat mati dibunuh istrinya. Tapi bukan dengan meracuninya, dengan cara membebaninya dengan cicilan. Yuk kita senangkan hati, gembirakan hati, tenangkan pikiran kita. Baik, selanjutnya kita ngambil singkat-singkat saja ke tema nuzulul Quran. Kalau versi Indonesiaan, Pak, nuzulul Quran itu demennya malam 17. Karena Al-Quran turun 30 juz. Fi lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz malam 17 Ramadan. Tapi kalau negara-negara luar, umumnya Mesir misalnya, lebih suka nuzulul Quran itu malam-malam ganjil, 10 hari yang terakhir. 21, 23, 25, 27, 29. Karena turunnya Al-Quran kepada Nabi kita itu di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu, kata Allah, pada malam Lailatul Qadar. Artinya begini, kita ini malam 19 nuzulul Quran, enggak masalah. Besok malam 20 enggak jadi masalah. Besok malam saya, malam Senin di Fajar Baru, malam 21 enggak jadi masalah. Kalau bisa dari awal Ramadan nuzulul Quran terus. Penuh proyek saya, Pak. Setuju banget. Habis lebaran nuzulul Quran lagi. Enggak apa-apa. Kita ngambil berkah Al-Qur'annya. Jadi yang namanya ngaji peringatan ya kapanpun bisa. Dan ini bentuk syiar kita tentunya. Baik, apa saja yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini? Ada beberapa golongan manusia yang mendapatkan kemuliaan karena Al-Qur'an. Siapa saja mereka? Yang pertama, orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nantinya, memberi syafaat, pertolongan kepada orang yang membacanya. Saat dimana tidak ada lagi syafaat, Pak. Dan mohon maaf, suami pun belum tentu bisa ngasih syafaat. Istri juga begitu. Anak-anak yang kita banggakan pun belum tentu bisa ngasih syafaat. Saat tidak ada yang bisa memberikan syafaat, maka Al-Quran bisa memberikan syafaat bagi yang membacanya. Yauma
la yanfa'u malun wala banun. Ingat suatu hari di mana tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya harta kekayaan yang disombongkan. Saya tanya, ada nggak orang kaya sombong? Ada nggak orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Tambah banyak. Udah melarat sombong. Atakabburu minal agniya'i qabih walakinnahu minal fuqara'i akbah. Orang kaya sombong iku elek. Orang miskin sombong tambah elek. Orang pinter sombong jelek. Orang goblok sombong tambah jelek. Pejabat sombong jelek. Rakyat sombong tambah jelek. Ibu-ibu yang cantik-cantik sombong jelek. Ibu-ibu yang jelek sombong tambah jelek. Ada nggak orang jelek sombong, Bapak Ibu? Yang mana orangnya? Jangan-jangan di samping kanan ya. Baik, saat tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya harta, tidak ada guna anak-anak yang jadi kebanggaan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bagi siapa yang datangnya menghadap Allah dengan hati yang selamat. Salah satu yang bisa memberi syafaat, Pak, bacaan Al-Quran kita. Ini bagusnya sehari itu kata Nabi kalau sanggup 100 ayat. Enggak sanggup turun 80 ayat. Enggak sanggup jadi 50. Enggak sanggup juga minimal 10 ayat. Bacalah Al-Quran dawam, ngurut tapi. Ngurut dari juz yang pertama sampai khatam, sehari 10 ayat. Maka di akhirat nanti Al-Quran akan menjadi syafaat penolong bagi kita semua. Harta nggak bisa nolong kecuali yang disedekahkan. Pak, halo. Kalau hartanya mau nolongnya, masjid ini tanahnya belum selesai, Pak Sugeng ya? Belum ya? Berapa meter lagi? Oh, masih banyak. Waduh ini. Kalau kita mau ditolong, harta di dunia nggak dibawa mati. Megah kayak manapun rumah kita, bak istana, tak dibawa mati. Tapi kalau kita ikut wakaf tanah masjid, bukan cuman atasnya Pak yang 1 meter, sampai dasar bumi yang ke-7 dihitung pahalanya dan ditimbang pada hari kiamat nantinya. Mudah-mudahan yang sudah wakaf untuk tanah masjid, Allah lipat gandakan pahalanya. Allahumma amin. Karena begini Bapak Ibu, kita ini baik itu nggak bisa sendiri, harus barengan. Saya itu punya komunitas namanya Gerakan Serbu. Itu gur 1000 loh Pak, 1000 sehari. Tapi kita banyak ngebedah rumah, ngebedah pondok, menyekolahkan kaum duafa, anak-anak yatim. Sekali bayar kuliah 60 juta. Padahal cuma 1000. Mengapa itu bisa? Karena bersama-sama. Baik nggak boleh sendiri. Dermawan nggak boleh sendiri. Sama kayak bangun masjid, nggak bisa sendirian. Contoh gini aja lah. Suaminya dermawan, bininya pelit, nggak jadi. Ada nggak bini pelit? Mana orangnya Bu? Ngacung nek wani. Suami baik, istri pelit nggak jadi. Atau sebaliknya, istrinya baik betul, suaminya dermawan, suaminya pelit, nggak jadi. Harus dua-duanya klop. Ambil contoh, suami ngomong sama istri, mah apa? Masukin duit infak ke baju koko. Nanti kalau kotak amal lewat pas Jumatan malu kalau nggak masukin duit kayak orang-orang. Istri selipkan di kantong suami. Begitu mau masuk masjid tawakal, ngecek dulu. Pas dicek di kantong, ternyata 50.000.
nggak jadi masuk masjid. Balik ke rumah lagi, borok-borok masuk, bengak-bengok dari luar. Mah, apa kata istrinya? Katanya Jumatan, kok pulang lagi? Enggak, tadi masuk duit berapa? Ya 50.000. Ah, kebanyakan ini mah. Tuker-tuker. Enggak jadi. Terpaksa bini Pak nukirin yang 5.000. Enggak jadi sedekah. Atau sebaliknya, istrinya, suaminya dermawan, istrinya pelit, enggak jadi. Dikatakan oleh Nabi, sedekah itu mengeluarkan 70 setan dari aliran darah kita. Diceramahkan oleh Imam Hasan Al-Basri pas pengajian di masjid. Muridnya langsung ngacung, "Syekh, saya mau mengeluarkan setan." Gimana caranya? Izin pulang. Ngapain? Ngambil makanan. Di masjid cuman ada tripanca doang. Tenang, ada besek di sono Pak ya. Tenang saja, sudah saya intip ke belakang itu. Besek ada, aman. Ini di masjid nggak ada makanan. Jadi nganggur yang pengajian, tak sedekah. Pulang dia ke rumah. Udah ngewadahin banyak jajanan, istrinya ngomong. Kata istrinya itu barang jualan. Ngapain disedekahkan? Otot-ototan. Suami ngotot bawa makanan keluar, istri nggak kehabisan akal. Digantungin kaki suami, suaminya ambruk. Makanan jajanan tumpah semua. Nggak jadi bawa ke masjid. Sampai ke masjid lagi tangan kosong. Kata Imam Hasan Al-Basri, "Mana jajanannya?" "Mohon maaf Syekh, saya sudah mampu mengalahkan setan-setan. Saat setannya kalah semua, emaknya setan datang, gantungin kaki saya." Artinya apa? Nggak bisa baik sendiri bangun masjid tawakal, nggak bisa sendiri. Kita mesti bareng-bareng. Sekumpulan orang yang dermawan. Kan ada hadisnya kan? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang menginfakkan hartanya dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Itu apa maksudnya? Kadang-kadang sedekah jadi gagal Pak gara-gara tangan kiri. Tapi jangan pula kita awam banget. Pas Jumatan kotak amal lewat, buru-buru tangan kirinya nyumput. Ngapa Pak D? Tangan kiri nggak tahu. Tangan kanan masukin duit ke kotak amal. Maksudnya kadang-kadang Pak, istri itu nggak perlu tahu sedekah suaminya. Takut ngerusak. Kalau bapak-bapak wakaf ke masjid, ngasih uang 30 juta, apa kata bini di rumah? Dasar laki goblok. Pak Sugeng yang sugih aja nggak segitu katanya. Nah lu sok-sokan dimaki-maki. Bapak-bapak pernah nggak habis infak dimarahin bini? Pernah nggak? Waduh, Pak Mingun nggak berani ngacung itu. Jadi di rumah digoblok-goblokin. Di rumah bini ngomong begitu. Pas lagi pengajian emak-emak, pengajian ibu-ibu tawakal, lain lagi omongannya. Apa kata dia? Kalau nggak laki gua, nggak selesai itu masih tawakal. Ini nih masalah mulutnya emak-emak ini Pak. Itu ngapain kadang-kadang tangan kiri jangan tahu apa yang diinfakkan tangan kanan. Biar nggak rusak urusan. Tapi saya saran sama bapak-bapak, ada satu sedekah yang istri harus tahu. Apa itu? Sedekah sama janda. Nah kalau sama janda bini harus tahu Pak. Kalau bisa bini diajak. Nanti bapak-bapak nyantunin janda Pak Sugeng lah. Nyantunin janda bulan pertama ngasih makasih Pak Sugeng. Pulang kan. Bulan kedua datang lagi makasih Pak Sugeng, Bapak baik betul. Datang lagi bulan ketiga makasih Pak Sugeng, Bapak baik betul, beda sama orang-orang. Nambah terima kasihnya. Begitu datang bulan keempat ngasih lagi makasih Pak. Coba kalau saya punya suami kayak Bapak. Selesai urusan. Makanya kalau sama janda bini digeret kalau bersedekah. Baik, balik lagi Bapak Ibu, sekali lagi mudah-mudahan
Masjid Tawakal ini segera selesai. Allahumma amin. Dibangun. Saya ambil contoh Pak. Ada satu masjid yang minta di jalan. Saya nggak setuju. Kata saya, jangan minta di jalan, kita ngemis. Orang Islam ini kaya semua. Betul nggak kira-kira Pak? Kaya semua, jangan ngemis. Apa kata jamaahnya? Pak Parman ini ngasih, enggak, tapi ngelarang. Iya juga ya Pak ya. Benar tuh kata jamaah. Saya nyumbang enggak, tapi kok ngelarang? Ya resiko. Yang namanya ngomong harus siap dikritik. Betul nggak kira-kira? Tapi kata saya, coba berhenti, malu kita. Orang Islam kaya semua. Nanti ada rezekinya. Berhenti, minta di jalan. Masjid mulai berantakan. Hujan, kebocoran. Pas bulan Ramadan ada yang ngedumel gara-gara Pak Parman ini. Untung saya nggak ngedenger itu Pak. Tapi jangan tersinggung, bener kata dia itu. Ada orang mampir berbuka, buka bersama itu, bawa Pajero. Kata dia, ini masjid berantakan. Iya, kehabisan dana, kata takmir masjidnya. Kata dia, ini kartu nama saya, tolong pengurus masjid besok datang ke kantor saya. Saya akan selesaikan masjid ini, dananya sampai selesai saya yang tanggung. Subhanallah. Allah yang menggerakkan hati orang yang dermawan itu Pak. Jadi kalau Allah sudah menggerakkan hatinya, pasti ada jalannya. Allahumma amin. Baik, yang berikutnya sekarang. Yang kedua, siapa yang mendapatkan kemuliaan sebab Al-Quran? Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Hadis ini paling demen saya Pak. Ternyata pekerjaan paling mulia itu bukan jadi presiden, bukan jadi gubernur, bukan jadi wali kota. Pekerjaan paling mulia itu guru ngaji. Khairukum, sebaik-baiknya kalian, man ta'allamal Qur'ana, yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamah, dan yang mengajarkannya. Makanya Bapak Ibu, kalau dapat calon mantu guru ngaji yang ngelamar, langsung terima. Bu, punya anak gadis gak? Punya. Kalau dilamar cowoknya guru ngaji, tanya, kerjaan kamu apa? Guru ngaji. Langsung diterima. Setuju gak kira-kira? Ini mah setuju aja ya Pak ya. Gak mungkin ngelawan penceramah kata ibu-ibu. Karena kadang-kadang begini Pak, nyelekit ngomongnya. Emang anak gua lo kasih makan Quran? Sadis ngomongnya. Begini Bapak Ibu, ada calon mantu datang ngelamar anak gadis. Yang satu guru ngaji, bawaannya sepadah jengki. Ini pengalaman saya Pak Sugeng. Saya itu berapa tahun ya pakai sepeda jengki ya Pak? Adalah 3 tahun ya. Sampai sama Pak Sidik diomongin, Pak Parman nyicil motor, biar saya yang bayar DP-nya, kata dia. Waduh Pak Sidik, dibalik aja. Saya yang bayar DP, Bapak yang nyicil, kata saya. Saking nggak sanggupnya loh Pak. Kan sepeda jengki, Pak Panal nih saksi hidup ya. Sepeda jengki saya itu. Kemana-mana khutbah pakai sepeda jengki. Ceramah nang Jatimulyo, bawa sepeda jengki sayanya. Subhanallah. Memang tak sumputin jauh-jauh Pak. Ya nggak enak lah, masa ustadznya katro amat sih, kok tongkrongnya jengki gitu. Saya balik lagi perumpamaan begini. Calon mantu datang, satu guru ngaji, tongkrongannya sepadah jengki. Nah calon mantu yang satunya bujang ganteng keren, tongkrongannya Pajero Sport, tapi nggak sholat. Ini kira-kira yang diterima jadi mantu yang sepada jengki nopo Pajero? Waduh, matre semua.
Ya kalau bisa guru ngaji yang bawaannya Pajero ya Pak ya. Kalau bisa gitu. Artinya Bapak Ibu begini. Oke, kita sederhanakan. Enggak punya anak yang jadi guru ngaji enggak apa-apa. Nasib Pak. Mungkin anaknya dulu enggak mau jadi guru ngaji. Enggak punya mantu yang guru ngaji juga enggak apa-apa. Tapi minimal yang ketiga, muliakan guru ngaji. Setuju enggak kira-kira? Karena begini Bapak Ibu, tidak akan berkah ilmunya dan tidak akan manfaat orang tua yang tidak memuliakan guru ngaji. Dan memuliakan guru ngaji itu hukumnya wajib. Salah satu syarat menuntut ilmu itu ada biayanya. Pak Mingen berapa sih sebulan SPP-nya? Basing ya Pak? Oh, mending basing ya Pak ya. Kalau basing mah orang ngasihnya gede-gede. Begini Bapak Ibu rahimakumullah, ibu saya Pak, sampai sekarang ngajar ngaji nggak dibayar. Dan murid-muridnya nggak ada yang bayar, itu muridnya nggak ada yang bayar. Ibu saya, tapi ibu saya punya kebun. Jadi memang nggak mau dibayar. Cuman jangan begitu. Kita ini begini, kursus musik 2 juta sebulan berani bayar. Bimbel bahasa Inggris Pak 1 juta sebulan berani bayar. Paket bimbel SMA 10 juta satu paket berani bayar. Kursus nyanyi, kursus vokal 3 juta sebulan berani bayar. Ngaji minta gratis. Kata malaikat, pret dasar lo. Sebel malaikatnya. Sekarang begini, artis dibayar mahal tapi malah ngerusak moral bangsa. Guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Tak pikir-pikir masuk akal ini kalimat. Artis dibayar mahal. Contoh siapa? Via Valen nyanyi 1 lagu. Sayang nganti memutih rambutku, rak bakal luntur tresnoku, pret. Cuman nyanyi 1 lagu 30 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Trio Macan, iwak peyek nasi jagung. Nyanyi 1 lagu 30 juta nggak nyampe 5 menit. Siti Badriah cuman nyanyi emang lagi santik tik tik tik. Cuman gitu doang 30 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Yang paling mahal itu Agnes Monica. 1 lagu 200 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Saya juga nggak hafal lagunya kayak apa. Nah saya Pak ceramah bengak-benguk kayak gini. Nggak segitunya. Guyon Pak Sugeng nggak beneran ini. Nggak segitunya. Maksud saya bandingin sama guru ngaji. Kok pada ketawa sih Pak? Kok belak-belakan banget maksudnya ya? Bandingkan sama guru ngaji. Guru ngaji itu guru paling ikhlas sedunia internasional. Nggak ada guru ngaji demo minta diangkat PNS. Betul nggak kira-kira? Bahkan begini Bapak Ibu. Guru ngaji itu kadang saya malu Pak. Kalau sama guru ngaji itu dikasih alhamdulillah. Nggak dikasih tidak akan minta. Mengapa nggak minta? Bukan nggak butuh duit. Padahal sudah tanggal muda. Mudah-mudahan ngajar sekali ini dikasih gitu. Enggak juga dikasih misalnya. Bukan enggak butuh duit, enggak minta Bapak Ibu. Karena guru ngaji sadar dia membawa Al-Quran, menjaga kehormatan Al-Quran. Pikiran memuliakan guru ngaji itu bukan di guru ngaji, tapi kita yang punya anak-anak. Ngitung ngudut aja lah Pak. Kalau ngudut sehari 10.000 dimurah-murahin, sebulan 300.000. Samain sama guru ngaji 300.000 juga. Nggak usah banyak-banyak muridnya, 20 orang saja. 20 kali 300 berapa? 6 juta. Guru ngaji dapat 6 juta sebulan, langsung kredit agiat. Kan keren. Apalagi Pak Mingun yang ratusan gitu ya Pak ya. Mapas luar biasa. Ini bukan pesanan Pak Mingun, bukan. Malu betul sudah Pak Mingun ya. Ini karangan saya, tapi logis kan? Logis banget itu. Ada yang protes, Ustadz, saya kan nggak ngudut.
Apalagi nggak ngudut Pak, bayarnya double. 600.000 kali 20, 12 juta. Nggak jadi kredit Agia, langsung kredit Innova. Kan keren guru ngajinya. Oke, walaupun nggak melulu berbentuk materi ya Pak, tapi wajib memuliakan guru ngaji. Mudah-mudahan anak-anak kita berkah ilmunya. Allahumma amin. Udah jam 9 aja. Baik, yang berikutnya. Yang ketiga sekarang, orang yang mendapatkan kemuliaan karena Al-Quran adalah orang yang menghafal Al-Quran. Disebutkan dalam hadis sahih, inna lillahi ahlain fid dunya. Sesungguhnya Allah punya dua keluarga di dunia. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Ini kan keren Pak. Allah enggak nyebut hamba, tapi Allah mengatakan keluarga. Keren banget ini. Siapa mereka itu ya Rasul? Yang nomor satu kata Nabi, ahlul Quran hum ahlullah. Yang nomor satu ahli Quran. Orang yang menghafal Quran, tidak berhenti mempelajari Al-Quran, dan yang mengamalkan Al-Quran hum ahlullah. Merekalah keluarganya Allah. Makanya mudah-mudahan Pak, anak-anak kita ada yang hafal Quran. Allahumma amin. Karena begini, kalau kita punya keturunan yang hafal Quran, 7 nasab ke atas dijamin masuk surga. 7 nasab ke atas itu siapa aja? Bapak, habis bapak, kakek, habis kakek, buyut, bar buyut, cangga, bar cangga, wareng, bar wareng, udek-udek dulu Pak yang keenam. Udek-udek. Habis udek-udek, gantung siwur. Nah, ini 7 ini. 7 nasab ke atas. Geropak santek 8, debok bosok 9, galih asam 10. 7 nasab ke atas dijamin masuk surga. Makanya enggak kita yang hafal anak, tidak anak cucung, tidak cucung cicit, tidak cicit canggah, enggak canggahnya cucung wareng, cucung udek-udeknya, cucung gantung siwurnya. Allahumma amin. Tapi saya saran, kalau mondok, kalau pengen ngapal Quran mondok. Belajar agama bersanad, ngapalnya bisa kita ngapal sendiri Pak. Tapi ngapal yang benar bersanad, mondok bagusnya. Habis ngapal pahami Al-Quran. Jangan berhenti ngapal doang. Pahami Al-Quran, belajar dengan guru yang tepat. Karena belajar tanpa guru, gurunya setan. 4 ya. Yang ketiga ya. Yang keempat sekarang, yang mendapatkan kemuliaan karena Al-Quran itu adalah orang-orang yang mendakwahkan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamilul Quran hamilu rayatal Islam. Orang yang hamil itu apa? Pembawa Al-Quran, pendakwah Al-Quran. Merekalah pembawa bendera Islam pada hari kiamat nantinya. Al-Islamu dakwah. Islam agama dakwah. La Islam illa bidakwah. Tidak ada Islam kecuali dengan dakwah. Walaupun ngedakwahkan Islam, jangan mengkamuflase agama. Kayak yang lagi viral itu Pak, apa babi ngepet. Tak kira beneran ada babi ngepet ya. Udah ditangkap babi ngepetnya, ternyata ustadznya yang ngarang. Biar dia terkenal, bisa nangkep babi ngepet, terus pengajiannya jadi rame. Nah ini yang disebut dengan mengkamuflase agama demi kepentingan pribadi. Itu yang tidak boleh. Makanya belajar agama harus pas, hati-hati sekarang. Jangan sampai belajar agama malah jadi teroris Pak. Itu namanya agama memperturutkan hawa nafsu. Saya ingin menyinggung teroris sedikit aja ya. Sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman. Akan keluar sekelompok orang di akhir zaman nanti.
ahdatsul asnan, usia mereka masih muda-muda. Tampak semangatnya, jago beraninya. Gara-gara semangatnya kita tertipu. Kayaknya fanatik banget gitu dengan agamanya, kita tertipu. Sufahaul ahlam, tapi sayang kata Nabi, mereka itu sebenarnya bodoh agamanya. Mereka itu nggak ngerti agama. Coba lihat Pak, teroris itu kan nggak ada yang alumni pesantren kan, nggak ada yang benar-benar belajar agama itu. Bodoh, tapi ngaku ahli agama. Mereka nipu, kata Nabi, yaquluna min qauli khairil bariyah. Karena mereka selalu berkata atas nama khairul bariyah, perkataan Nabi. Mereka bicara atas nama Al-Quran. Mereka bicara ngomong hadis. Kalau ngomong agama, nipu. Padahal mereka itu tidak ngerti agama sama sekali. Tapi karena mereka dikit-dikit ngomong Quran, dikit-dikit ngomong hadis, kita ketipu. La yujawizu imanahum hanajirahum, padahal kata Nabi, iman mereka itu tidak pernah melintasi kerongkongan mereka sendiri. Mereka teriak agama, teriak iman, Al-Quran dan Sunnah, tapi di lisan saja, tidak ada di dalam hati mereka. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya menuju hewan buruannya. Sahabat nanya, apa maksudnya ya Rasul? Kata Nabi, maksudnya begini. Hari ini dia sholat bareng kalian, besok dia membunuh, menghalalkan darah kalian. Fa aina malaqitumuhum faqtuluhum, maka dimanapun kalian jumpai mereka, bunuhlah mereka, perangilah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya memerangi teroris itu pahalanya gede banget bagi yang memeranginya pada hari kiamat nantinya. Makanya begini maksud saya Pak, bukan terorisnya yang mati syahid. Kalau terorisnya mati sangit, yang mati syahid itu Densus 88 yang perang sama teroris. Kan ada 2 teroris lagi tenar sekarang ini, satu yang suka ngebom, satu yang di Papua itu ya, OPM. Teroris juga itu. Makanya tentara yang perang sama mereka itu ya mati syahid. Jadi bukan terorisnya yang mati syahid. Jelas sekali. Jadi hati-hati belajar agama, masukkan pondok anak-anaknya. Jangan sembarangan pondok. Begitu masuk pondok, keluar pondok haram semua. Bid'ah semua, kafir semua. Hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah. Karena begini Bapak Ibu, man mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan melepaskan dirinya dari ketaatan kepada pemerintahnya. Tak ulang lagi, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak mengakui pemerintahnya, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Luar biasa gede dosanya itu. Makanya begini Pak, masalah 2019 kita milih Jokowi atau tidak itu hak politik, betul nggak kira-kira? Bebas kan milih kan? Tapi begitu sudah terpilih, siapapun yang terpilih dari presiden, kita terima. Karena menolaknya sama saja melepaskan diri dari ketaatan kepada pemerintahnya. Jadi menolak pemerintah yang sah saja mati jahiliyah kita. Apalagi memberontak, apalagi ngelawan, apalagi mengkafirkan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kesalahan memahami Al-Quran. Makanya teroris pertama Dzulhuwaisirah, hafal Quran 30 juz. Abdurrahman bin Muljam, teroris pertama yang membunuh Imam Ali, hafal Quran 30 juz. Tapi gara-gara salah memahami Al-Quranul Karim. Bukan Qurannya yang salah, bukan hafalannya yang salah, tapi keyakinannya yang salah. Artinya begini, agama itu tergantung gurunya. Hati-hati belajar agama. Kalau dikit-dikit ngomong kafir, dikit-dikit ngomong bid'ah, jadi urusan Bapak Ibu. Ujung-ujungnya sama tetangga jadi musuhan. Ujung-ujungnya saling mengkafirkan. Ujung-ujungnya muncullah pertikaian. Kita ingat perang Jamal,
18.000 sahabat Nabi meninggal dunia perang saudara. Gara-gara adu domba. Perang Siffin 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia. 80.000. Gara-gara apa? Saling mengkafirkan. Dan yang paling sedih kalau bapak-bapak baca sejarah, perang Ka'bah. Ka'bah terbakar, tempat tawaf berbanjir darah. Gubernur Mekah dibunuh di Masjidil Haram, Abdullah bin Zubair. Perang itu bukan melawan kafir Quraisy, bukan melawan Yahudi dan Nasrani, tapi perang antar sesama umat Islam sendiri. Maka hari ini saya tegaskan, mohon rekomendasi ini Pak, jangan ngaji yang merasa benar sendiri, yang lain salah semua. Umat Islam ujiannya itu, lihat Timur Tengah, gara-gara merasa beriman semua, yang lain kafir semua, akhirnya perang saudara sampai hari ini belum pernah selesai. Salah dalam memahami Al-Quran. Terakhir, Iqra'ul Quran ma'talafat qulubukum. Bacalah Al-Quran selama Al-Quran mampu menyatukan hati kalian. Tapi kalau kalian sudah berpecah belah atas nama Al-Quran, faqumu anhu, pergi, karena kalian akan segera dilaknat oleh Al-Quran. Rubba tarilil Quran wal Quranu yal'anuh. Betapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran sendiri telah melaknatnya. Siapa mereka? Orang yang berbicara Al-Quran tapi untuk perpecahan. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Kita akhiri dengan berdoa. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.